Haji Muhadjar Koto, BSCAN, SKM, MKM, seorang penata anestesi di 3 generasi ahli bedah. Haji Muhadjar Koto lahir di Rantau Prapat pada tahun 1950 dari pasangan Bapak Haji Jamarin dengan Ibu Hajah Ramlah Koto dan merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Pak Koto merupakan salah satu pengurus Yayasan Masjid Perjuangan 45 Medan. Pak Koto dikaruniakan 4 orang anak, diantaranya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Hajah Oni Mulyaningsih AMK, Mojang Pahariangan, lahir pada tahun 1952 di Kuningan, Jawa Barat. Ibu Hajah Oni pernah bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur dari tahun 1971 hingga tahun 1976. Kemudian tahun 1977 hingga tahun 2008, beliau pernah bekerja di Rumah Sakit Pringadi Medan, Sumatera Utara. Beliau merupakan motivator bagi Muhadjar Koto yang memberikan dorongan serta semangat yang positif. Bahkan beliau kini telah memiliki cucu dari anak-anaknya. Haji Muhadjar Koto bekerja di beberapa rumah sakit besar di Sumatera Utara, diantaranya Rumah Sakit Umum Vina Estetika sebagai penata anestesi ahli bedah. Bapak Profesor Dr. Tamsil Safiuddin SP.P dalam kurung K sebagai saksi nyata bahwa Pak Koto dulu pernah menyelamatkan penumpang pesawat yang mengalami sesak napas. Di sela kesibukannya, Pak Koto juga aktif mengikuti olahraga badminton bersama rekan kerjanya. Bahkan beliau juga menuangkan jiwa seninya sebagai penyanyi hingga memiliki konten YouTube pribadi. Pada tahun 1967, beliau mengecap pendidikan di SPRA Departemen Kesehatan RI Kota Medan dan lulus pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1971, beliau mulai bekerja untuk pertama kalinya di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Medan di kamar bedah sebagai perawat anestesi. Tahun 2011 hingga 2019,
Beliau menjabat sebagai Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Medan. Kemudian tahun 2019, Pak Koto menjabat sebagai Ketua Lembaga Anti Narkoba Sumatera Utara. Dan berikut ini adalah beberapa potret Haji Muhadjar Koto, BSCAN, SKM, MKM, mulai dari usia 10 tahun hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang sosok Muhadjar Koto, itu adalah seorang tugas medis ya, yang saya kenal sejak saya masih mahasiswa dulu di Fakultas Kedokteran, dan kami belajar di Rumah Sakit Trimadi dan juga di beberapa rumah sakit swasta ikut dengan dokter anestesi. Dan saya khususnya mengenal Bang Muhadjar Koto, kami panggil dia waktu itu, dia sebagai seorang penata anestesi senior. Itu kami belajar di kamar bedah ya. Tentunya para dosen-dosen kami itu tidak langsung mengajari kami belajar sendiri dengan penata anestesi, termasuklah Bang Muhadjar Koto belajar masang infus. Waktu itu masih avokat ya, masih baru-baru keluar itu, kami belajar masang itu, belajar masang intubasi pada pasien-pasien yang mau dioperasi, juga pasien pos operasi kami awasi bagaimana. Waktu itu anestesi masih pakai menggunakan ether, masih dengan alat-alat yang tidak secanggih sekarang ini, sehingga dulu ada rawatan di RR namanya ya, ruang rawat recovery ya, recovery room. Kemudian setelah itu saya tamat dokter, kemudian saya tugas ke luar daerah. Kemudian saya kembali lagi, masih bertemu lagi dengan Muhadjar Koto, tetapi saya ketemu dia bukan lagi sebagai penata anestesi saja, tapi dia sebagai penghibur, sebagai penyanyi. Dia ikut-ikut ke kelompok musik Rumah Sakit Trimadi, kemudian dia juga ikut pada acara-acara pesta, jumpa. Jadi wah, kita lihat ini sudah beralih profesi, tapi rupanya bukan beralih profesi, tetap profesi anestesi tetap ditekuninya, profesi seni juga ditekuninya. Kemudian dia masa bertugas, nggak tahu kita, tahu-tahu saya ketemu lagi di Dinas Kesehatan Kota Medan. Tahun 2006 kebetulan saya diberi amanah menjadi Kepala Dinas Kesehatan, ketemu juga dia sudah masuk di Dinas Kesehatan. Nah, karena saya tahu dia sudah biasa menghadapi kasus-kasus emergensi, maka saya minta dia untuk membangun suatu tim emergensi di Dinas Kesehatan Kota Medan dengan beberapa teman-teman perawat, bidan, juga teman-teman yang lain, orang-orang kesehatan, dokter juga. Kami membuat tim, dan tim itu cukup solid pada waktu itu, dan kami turun ke beberapa kejadian-kejadian bencana seperti banjir, seperti ada kegiatan-kegiatan keramaian sebagai tim emergensi. Nah, kemudian setelah itu saya beralih ke pendidikan. Nah, kemudian jumpa lagi, dia sudah punya titel S2. Ya, rupanya dia sekolah lagi, ngambil SKM, kemudian lanjut lagi S2, MKM. Wah, ini Muhadjar Koto ini sebenarnya dia orangnya cukup energik ya, dan terus belajar. Dan kemudian kami jumpa lagi, dia sudah pula merambah main film. Jadi artinya dia rupanya hobinya itu dikembangkannya terus, tetapi tetap anestesi dia tetap aktif terus. Saya tahu dia ikut-ikut dengan para dokter bedah plastik ya, bedah bibir sumbing dengan Dr. Edi Trisno, dan bahkan keliling rumah sakit antar provinsi, bahkan sampai ke luar Sumatera Utara ikut, dan sampai sekarang. Nah, jadi saya menganggap sosok Muhadjar Koto SKM MKM itu adalah seorang penata anestesi, bahkan dia sudah ke 3 generasi ahli bedah. Jadi generasi ahli bedah, anak ahli bedah itu cucunya
jadi ahli bedah lagi, anestesinya tetap beliau. Dan dia konsisten berkesenian, konsisten dengan hobinya. Dan belakangan ini saya tengok sudah jadi YouTuber pula dia. Sudah membuat lagu-lagu nostalgia dan itu selalu saya ikuti. Dan salut buat Muhadjir Koto, tetap dengan hobinya dan tetap dengan profesinya. Pertama kali saya kenal waktu saya masih mahasiswa, tahun 80-an. Dia sudah jadi penata anestesi di rumah sakit Suryadi. Jadi jujur saya katakan dia seorang pria yang luar biasa, energi. Dan ternyata sampai sekarang bisa kita lihat bersama, dia masih bisa bermain badminton dengan usia yang 71 tahun. Jadi suatu prestasi yang luar biasa yang jarang orang bisa mencapainya, seperti Pak Koto yang sudah dicapai. Luar biasa juga, dia mempunyai hobi yang luar biasa juga, nyanyi, menghibur orang. Jadi suatu talenta yang luar biasa dari Pak Koto. Kemudian juga dia mempunyai keluarga yang luar biasa juga, anaknya sukses semua. Itu satu hal yang saya kagumi dari Pak Koto. Saya kenal sama Pak Muhadjir Koto ini sejak saya mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kemudian setelah saya menjadi Kepala Kesehatan Kurang Sakit Barisan, kami sering bekerja sama karena dalam penyambutan presiden yang disebut VVIP, tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Panglima beserta stafnya. Dan di bidang kesehatan, sayalah yang bertanggung jawab dalam penyambutan VVIP ini di daerah jajaran Kodam 1 Bukit Barisan. Dan untuk Sumatera Utara, kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Dan kebetulan saya sudah kenal bagaimana kiprahnya Muhadjir ini. Saya selalu minta sama Kepala Dinas Kesehatan supaya koordinator untuk tim ambulansnya ada Pak Muhadjir Koto ini. Tim ambulans itu terdiri daripada tim emergensi. Ada dokter ahli bedah, ada dokter ahli paru-paru, ada dokter ahli penyakit dalam, ada dokter jantung, dan para unsur pendukung. Dan beliaulah yang bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan tim kesehatan dari Kesehatan 1 Bukit Barisan. Dan selama bertugas, beliau itu memang tidak menolak, tidak ada menolak perintah dan tidak ada tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang ada juga personil yang kurang serius dalam bekerja. Beliau ini saya lihat sangat serius dalam bekerja, tanpa pamrih, dan cekatan dan disiplin. Makanya anggota saya selalu saya suruh berkoordinasi dengan Pak Muhadjir Koto. Jadi ada tim ambulan dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara, dari para dokter dan perawat dan sebagainya, ambulannya sendiri. Juga ada tim dari Kesehatan Kodam 1. Dan selama ini, selama saya 4 tahun jadi kapten, segala tugas yang dibebankan kepada saya dalam rangka kesehatan, tim kesehatan untuk VVIP berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah berkat dukungan daripada Pak Muhadjir Koto dan tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Sumatera. Pak Muhadjir ini sahabat saya, boleh dibilang, dan beliau adalah senior juga. Zaman saya masih mahasiswa, beliau ini sudah aktif di bagian anestesi di rumah sakit Suryadi Medan. Jadi pada suatu hari kami kebetulan naik pesawat bersama ke Jakarta, ke Medan, pulang dari Jakarta ke Medan, satu pesawat yang sama. Tiba-tiba pilot membuat satu announcement, ada yang gawat, ada yang di bangku sekian, siapa tenaga medis. Saya lihat Pak Muhadjir lari-lari ke arah pasien. Kemudian saya mengikuti beliau. Kami lihat pasien itu sudah pernapasannya sulit sekali. Saya tanya sama keluarganya, ya adalah pasien asma. Kata Pak Muhadjir, kita bebaskan dulu jalan napas. Memang bidang beliau itu. Setelah dibebaskan jalan napas, kebetulan ada obat di kantong pasien itu. Jadi kita semprotkan. Kebetulan ya alhamdulillah pasien itu pulih. Kemudian
pilot segera mengontak Polonia waktu itu, sehingga beliau dijemput, sehingga dibawa ke rumah sakit Santa Elizabeth. Itulah pengalaman kami dengan Pak Muhadjir. Semuanya lancar, di mana saya perintahkan posisi ya, daripada tim kesehatan, tim ambulan beliau selalu didampingi, selalu dekat dengan tim kesehatan Kesdam 1 Indonesia. Jadi semuanya bekerjasamanya cukup harmonis. Dan Kepala Dinas Kesehatan dan saya selaku Kasdam tidak ada merasa kesulitan, dan dari pasukan yang menjaga PPIP itu terdapat satu koordinasi yang sangat baik dengan tim kesehatan. Saya mengalami kaki saya seperti dipatah almarhum Dr. Effendi Nasution. Di zaman itu belum ada dokter anestesi satu pun di Medan. Jadi semua operasi itu dikerjakan oleh tim Pak Muhadjir. Jadi banyak sekali pengalaman saya dengan Pak Muhadjir Koto sebenarnya, pengalaman hidup saya. Mulai dari pernah menolong saya waktu saya kecelakaan waktu itu, merawat saya sampai pulih. Ya. Itulah pengalaman yang saya nggak bisa lupakan dengan Pak Muhadjir. Jadi saya sangat hormat kepada beliau sebenarnya. Orang-orang juga heran, kenapa profesor orang? Oh, kalian nggak tahu sejarahnya. Saya mengatakan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kenangan manis bersama beliau. Ya, saya mendoakan supaya beliau tetap kuat, tetap beraktivitas seperti biasa, karena tenaga beliau adalah seorang, kalau saya mengatakan seorang inovator. Jadi banyak sekali kreasi-kreasi seni dan sebagainya. Jadi kelengkapan ilmu pengetahuan itu nggak akan sempurna kalau nggak ada seni. Jadi beliau juga berdarah seni. Itu saya suka dengan gaya beliau. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Ya terus saja berkesenian, teruskan hobi, karena kita di masa tua ini ya kerjakan aja apa yang kita senangi. Kalau saya peduli orang ya, saya senang dia menyanyikan lagu nostalgia, saya sering buka. Nah itu untuk orang-orang seusia saya ini suka itu lagu-lagu lama, kayak lagu Indonesia maupun lagu-lagu Barat, terutama lagu The Bee Gees. Jadi terus saja Pak Koto, terus saja berkesenian, terus saja berkarya selagi masih mampu, masih sehat. Pesan saya tentu Pak Muhadjir terus berkarya, karena beliau saya lihat memang orang yang tingkat sosialnya tinggi, seninya tinggi. Itu dua hal yang sangat penting. Benar. Ya, ada orang yang ilmu saja tapi tidak ada seni. Saya kurang suka orang yang nggak berseni. Benar. Kebetulan kami sama-sama seniman. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan juga dan pesan saya kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tama. Pada kesempatan kali ini, sahabat ruang tokoh, kita kedatangan seorang tokoh inspirasi, seorang ayah, seorang dokter juga yang masih saya bilang fenomenal karena beliau adalah seorang penata anestesi dari 3 generasi. Wow, luar biasa. Hari ini kita hadirkan di ruang tokoh khusus untuk sahabat ruang tokoh di rumah. Kita sambut ayahanda Bapak Muhadjir Koto. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat aja. Alhamdulillah. Tadi jauh-jauh datang menghadiri undangan sahabat ruang tokoh. Kami ucapkan dengan segenap redaksi, manajemen ruang tokoh mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Kebetulan kita mau coba memberikan semangat baru untuk para generasi muda ya. Kenapa? Karena terkadang seorang tokoh hanya dilihat dari satu sisi. Nah, ruang tokoh hari ini hadir melihat tokoh-tokoh inspirasi dari sisi yang berbeda. Bisa diceritakan ya bagaimana perjalanan mulai dari awal
hingga menjadi sampai sosok sekarang ini yang dikenal orang sebagai penata anestesi 3 generasi. Wow, luar biasa. Silakan ya. Oke, makasih. Saya seorang anak yang dilahirkan pada tanggal 15 Oktober tahun 1950. Dan saya punya 4 saudara. Saya nomor 4, jadi 5 saudara. Dan saya adalah termasuk salah satu anak yang paling bandel katanya. Ya, anak paling bandel, tapi bandel itu mesti terpimpin gitu. Nggak kayak sekarang ugal-ugalan, bukan. Tapi bandelnya itu menegakkan kebenaran. Kebenaran itu adalah kalau dia tidak ngasih saya ambil gitu kan gitu. Itu kebenaran sendiri maksudnya. Orangnya saya itu memang dari kecil selalu sampai keluar rumah gitu ya. Dan sehingga pelajaran di sekolah pun kadang-kadang saya kurang abaikan. Karena itu makanya waktu saya lulus SMP, nilai saya itu pas-pasan istilahnya. Pas-pasan untuk lulus saja gitu. Waktu itu terpikir oleh ayah saya harus masuk ke kedokteran. Awalnya? Nantinya, jadi masuklah kamu ke SMA, kamu masuk kedokteran. Tapi bagi saya, kalaulah saya dari SMP ini sudah begini bandelnya, bagaimana nanti dari SMA? Pikir saya kan begitu. Jadi saya teliti ada sebuah sekolah di Medan, namanya sekolah pengatur rawat katanya. Nah, biarlah, karena saya waktu kecil itu saya sudah mandiri. Waktu umur 8 tahun saya jual koran. Di Rantau Perapat itu sampai ke Iknabara itu kan kebon. Saya jual koran jam 2 siang, masuk koran, pulang sekolah saya jual koran. Langsung jual koran? Iya, jual koran. Pergi ke Iknabara itu kadang-kadang saya naik di antara mobil tangki itu, di antara supir dengan tangki itu ada tempat bisa berdiri, di situ aja saya sampai ke Iknabara. Di sana saya nandol gitu. Iya, nandol. Wow. Jual. Atau nanti mobil getah, di atas getah itu saya. Sehingga pulang-pulang saya dalam keadaan bau semuanya. Nah, itu dari mulai umur 8 tahun sudah saya lakukan. Umur 8 tahun sudah mandiri. Mulai mandiri. Kenapa saya mandiri? Karena saya merasa bahwa bagaimana saya bisa berusaha sendiri, sehingga saya sekolah itu dengan uang jajan sendiri dan membuat sesuatu dengan apa sendiri, buat baju dulu, baju buat sendiri. Karena ayah dulu punya jatah cuman waktu hari raya aja kita dapat baju. Ya. Itu kan memang orang tua dulu kan begitu. Jadi benar-benar dilatih untuk berkarya. Sebenarnya bukan dilatih ayah saya sendiri, saya sendiri yang melatih diri untuk supaya bagaimana mandiri. Sehingga saya menjual koran sampai saya benar-benar waktu itu berpikir saya, kalau saya masuk SMP, wah, lebih bagus saya masuk ke sekolah itu yang saya bilang tadi. Akhirnya saya masuk ke sekolah pengatur rawat itu. Karena di dalam benak saya waktu SMP itu, waktu saya jual koran, saya lihat ada mobil tangki waktu itu menabrak orang. Dibiarin aja ke apanya itu. Waktu saya masih kecil, mana bisa saya nolong. Itulah awal mulanya dari berkeinginan itu berpikir tadi. Saya bahwa bagaimana saya nanti kalau sudah dewasa bisa menolong orang. Luar biasa. Itu benar. Inspirasinya inspirasi datang sendiri. Bagaimana saya bisa menolong? Kasihan saya lihat kapar-kapar begitu, berdarah-darah. Waktu itu saya lagi jual koran kan. Jadi makanya masuklah ke sekolah itu. Di tahun 1967. Saya lulus tahun 70. Ya itulah, memang kalau kita sudah memang niat kita untuk tekad sudah kuat ya. Ke situ, saya mendapat sedikit ancungan jempol dari beberapa dosen. Walaupun saya bukan termasuk yang terpintar deh tapi saya yang paling bijak mungkin, paling bijak ngomong. Soalnya saya bekas penjual koran. Waktu di sekolah si perawat itu pun ada yang saya lakukan.
Saya juga dari tukang foto, ada tustel dikasih paman saya jadi tukang foto, saya jual fotonya. Jadi banyak kegiatan yang memang hari ini dikaryakan. Dikaryakan waktu saya masih sekolah itu kan, sampai saya setelah lulus masuk ke kerja. Saya nggak tadinya mau di swasta, rumah sakit swasta waktu itu gajinya 100.000. Sedangkan jadi pegawai negeri waktu itu hanya 15.000 kan. Wow, jauh. Waktu itu saya udah diterima di rumah sakit salah satu namanya Rumah Sakit Wahidin. Udah diterima. Tapi tiba-tiba seorang dokter dosen saya mengatakan, panggil itu si Muhajar itu katanya. Itu orangnya pintar itu, orangnya ligat, juara bulu tangkis lagi katanya. Panggil, jago bulu tangkis maksudnya, bukan juara, jago bulu tangkis. Panggil katanya. Dipanggillah saya, masuklah ke Rumah Sakit Tirngadi, saya bekerja langsung. Belum dibikin-bikin lamaran, saya udah langsung dikerjakan. Itu pada saat itu usia berapa ya? Usia waktu itu ya masih 17 ya. 17 tahun sudah mulai bekerja. 17 ya. Langsung diterima ya pada saat itu ya. Jadi 17 20 ya, 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun, sorry. 20 tahun saya sudah bekerja, langsung saya dilatih oleh senior saya, termasuk ahli-ahli bedah. Dulu ada Dr. Effendi, Dr. Menam Ginting, dulu di Medan ini. Beliau mengajarkan saya memberikan pembiusan. Selain juga senior-senior saya ada Bang Dahrul, Bang Sahrial namanya. Itu mengajarkan saya bagaimana anestesi yang baik. Kan. Saya belajar melakukan pembiusan. Sampai saya di tahun 71 sudah mengerjakan. Jadi sampai sekarang ini sudah 52 tahun. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi setelah bekerja di situ, saya berpikir saya tidak mau hanya lulus sebagai seorang perawat. Saya ingin bagaimana saya bisa mendapat S1, S2, bagaimana gitu. Jadi waktu itu saya masuk sekolah SMA. SMA saya 2 tahun untuk mau lulus SMA. Pas saya naik kelas 3 SMA, saya diminta mau ke kedokteran. Iya. Ayah saya bilang, adikmu mau ke kedokteran juga. Jadi bagaimana? Katanya nggak bisa dua-dua dibiayai, kata ayah saya. Saya terpaksa mengalah, saya masuk ke Akademi Anestesi. Akademi Anestesi ini Bachelor of Science of Anesthesi di Rumah Sakit Cipto Jakarta, Depkes punya. Saya mengambil kuliah itu di tahun 74. Setelah 3 tahun saya membiuskan di Rumah Sakit Tirngadi, saya masuk di Rumah Sakit Cipto, ada 3 tahun, 77. Di sana juga saya berjibaku juga mencari bagaimana kuliah itu, uang kuliah itu kan memperjuangkan uang kuliah itu kan waktu itu kalau nggak salah 30.000. Uang kos saya aja 1 bulan udah 30.000 hampir. Sementara gaji saya waktu itu pegawai negeri cuma 15.000. Dari mana saya mau dapat ini? Pengeluarannya 60.000 untuk sekolah saja. Sementara penghasilan masih 15.000. 15.000. Di mana saya mau cari? Belum bagi kebutuhan sehari-hari ya. Saya masih punya tustel. Saya pernah juga menjadi tukang foto di Taman Ria Monas Jakarta. Oh, pernah juga ya? Saya pernah di Rumah Sakit Cipto ada sekolah bidan, sekolah perawat. Saya foto-foto perawat bidan itu kan yang lagi wisuda, yang lagi baru masuk, yang ini nanti saya jual fotonya. Saya pergi ke Jalan Sabang tuh kalau salah di Jakarta, dekat dari Rumah Sakit Cipto. Saya cetak di sana. Saya dulu kan masih hitam putih ya waktu itu. Ya lumayan bisa apa. Kemudian saya memasukkan rokok ke salah satu hotel, namanya Hotel Marco Polo Jakarta. Saya masukkan hotel rokok Dunhill waktu itu ke sana, sehingga saya mendapat Senin masuk, Kamis ambil 40 dus. Akhirnya saya dapatlah, bisalah menutupin uang kuliah saya dan sampai semua, karena saya nggak diapakan orang tua lagi kan. Saya sudah menjadi pegawai negeri dan tidak dibiayai lagi oleh orang tua. Disitulah saya bertekad untuk bagaimana saya bisa lulus dari sana. Akhirnya saya lulus dari Akademi Anestesi, kembali bekerja ke Tirngadi. Wow, luar biasa sekali. Kira-kira ya, begitu panjangnya Kak Liku kehidupan tadi kan, pernah nggak kepikiran
ketika lelah itu mau berhenti gitu? Saya nggak tahu ya. Saya orang yang tidak pernah merasa lelah. Tak pernah merasa lelah. Saya tidur aja 3 jam satu hari, satu malam sudah cukup. Itu udah 50 tahun misalnya. 3 jam, 3 jam per hari hari sudah tidurnya. cukup, ya. Itu saya nggak tahu. Saya nggak pernah merasa lelah. Kenapa? Karena saya itu menganggap kerjaan itu sudah jadi hobi saya. Kerjaan itu jadi hobi? Jadi hobi ya. Wow. Jadi sehingga saya itu bekerja tanpa ada beban mental, beban ini segala macam. Senang kita mengerjakannya kan. Bagaimana ketika menjadi seorang anestesi, menjadikan itu sebagai hobi? Ya kita senangi aja kerja itu. Memang saya dulu waktu saya sekolah yang di sekolah pengatur rawat, saya ingin bagaimana membius seperti abang itu gitu. Seperti Bang Dahrul itu yang saya bilang, bagaimana saya bisa seperti dia. Dia juga orangnya cekatan, sampai sekarang dia masih kerja. Masih Berarti sekarang dia masih sudah aktif. lebih tua dari saya sebenarnya, cuman dia pendidikannya saya lebih sedikit. Ya. Tapi dia bekerja seperti saya juga memang. Masih terus berjibaku ya? Masih ya. Jadi saya bagaimana saya bisa bekerja bang? Saya terus saya gali saya ini sampai. Dan saya juga bekerja itu bukan hanya di anestesi aja. Saya juga jadi tim kesehatan presidennya. Kalau presiden datang dari mulai Soeharto sampai ke SBY, itu apabila presiden datang dari dinas kesehatan, saya sudah diperintahkan untuk menyiapkan ambulan untuk tim kesehatan Pawal Kespres nama, pasukan pengawal kesehatan presiden. Saya sudah suruh sediakan ambulan dengan lengkap dengan peralatan-peralatan emergensi. Karena waktu itu belum ada dokter anestesi yang menangani, jadi saya itulah yang jadi dokter anestesi yang menangani ambulans itu waktu itu. Pertama-tama dulu waktu tahun 79. Pertama berarti. Jadi saya sampai saya ke SBY dulu tahun 2006 kalau nggak salah. Saya masih sempat juga jadi pengawal Kespres gitu. Jadi pasukan pengawal kesehatan presiden. Nah, bagaimana cara ayah membagi waktu di tengah kesibukan juga kuliah, kemudian bekerja, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan ya seperti memotret tadi. Wow. Ya itu kayaknya sih berjalan aja dengan apa. Jalan aja dia bersamaan gitu. Seperti saya di Jakarta, bagaimana saya mengambil rokok itu tidak ada kuliah, saya lari ke proyek Senen, ambil rokok, bawa ke hotel. Saya kuliah lagi, balik ke kuliah. Nggak jauh itu, jarak dari Rumah Sakit Cipto ke proyek Senen ke Marco Polo itu dekat, nggak jauh. Tidak ada waktu yang terbuang, ya, sia-sia. Memang itulah apa itu. Jadi waktu saya itu saya nggak pernah tidur siang. Memang saya dari kecil tidak pernah tidur siang. Saya bilang tadi saya jual koran, pulang sekolah jual koran sampai malam baru pulang. Jadi tidur nanti sesudah jam 10. Itulah yang membuat ayah saat ini tidak pernah sampai sekarang pun merasa lelah meskipun tidur hanya 3 jam Karena per hari. saya olahraga saya termasuk olahraga berat. Masih sempat juga olahraga ya? Ya, sepak bola itu dari kecil sampai saya pensiun di umur 56 tahun kemarin. Masih bermain sepak bola? Kalau bulu tangkis dari kecil sampai sekarang saya masih main. Sampai sekarang masih main? Masih bisa 3-4 set saya main. Luar biasa sahabat Ruang Tokoh sekalian. Di tengah kesibukan, waktu tidur yang cukup ekstrim, masih terus berinovasi, berkontribusi, luar biasa. Aduh, pengalaman apa yang paling sampai saat sekarang ini sangat menyentuh sekali ya dari segala sejarah panjang, mulai dari lika-liku kehidupan sampai dari yang tidak ada harga sampai menjadi orang yang berharga. Pengalamannya, saya itu ingat kata dari Umi saya. Kalau Umi itu kan ibu saya, kata-kata ibu saya dulu, Muhajar, kalau kau menolong orang, tolonglah dia dengan tanpa pamrih. Jangan kau mengharapkan dia membayar kamu. Kalau memang dia tidak mampu, tidak usah kasih pembayaran. Nanti kamu akan dapat rezeki yang lebih dari Allah. Itu yang saya ingat dari almarhumah ibu saya.
Sehingga saya itu banyak pengalaman saya. Kalau di pinggir-pinggir jalan ada kecelakaan, ditolong-tolong itu biasa ya. Kadang-kadang ada juga di lapangan bulu tangkis, pernah sampai nadinya sudah mau hilang, saya kasih obat sehingga dia selamat. Tapi ada juga kemarin sudah sempat saya resusitasi juga di lapangan bulu tangkis bersama salah seorang teman saya dokter juga, bawa ke rumah sakit. Memang sudah sempat saya kasih obat juga, obat pacu jantung itu ya. Saya bawa di tas, saya tetap bawa itu ada. Saya orang emergensi, saya tetap bawa itu obat. Saya kasih, sempat berdenyut juga sampai ke rumah sakit, tapi akhirnya meninggal juga. Itu temannya masih umur 40-an. Mungkin dia punya sakit jantung mungkin ya, saya nggak tahu. Punya histori. Tapi yang paling berharga sekali, yang paling sampai sekarang saya Masih terngiang. Saya pun nggak tahu siapa yang saya tolong itu, di mana rumahnya, apa kerjaannya nggak tahu saya. Waktu itu saya lupa tahunnya, tahun berapa, mungkin udah 20 tahun yang lalu ya. Masih ada Adam Air itu pesawatnya. Pesawat Adam Air waktu itu bertolak dari Jakarta, 5 menit baru terbang, tiba-tiba pramugarinya meminta bantuan. Apabila ada medis atau paramedis yang ada di pesawat ini, para penumpang, kami memohon bantuan. Saya kan memang orang emergensi, saya langsung lompat. Mana saya bilang, belakang, jauh, saya di bangku 10, dia di bangku 30-an. Saya lari ke belakang itu. Saya lihat ibu itu sudah tidak bernapas lagi, tangannya sudah membiru, air nadi sudah tidak ada di tangan lagi, di karotis pun tidak ada. Tapi saya seolah-olah saya melihat di dadanya itu kayak ada gerakan gitu. Saya langsung lakukan resusitasi, minta izin sama suaminya, tolonglah Pak katanya. Langsung saya pukul jantungnya, kemudian saya pompa. Seperti ikan gobi yang kekurangan air. Pompa-pompa, saya tundukkan lagi dia, saya di tempat di kursi duduk dia itu kan. Kemudian ada juga penumpang waktu itu Profesor Dr. Tamsil, ahli paru di rumah sakit di Medan. Saya bilang, ya dok, ini saya bilang kan, udah Pak, foto aja, foto. Saya bantu kan, dibantunya lah saya. Dia ngasih napasnya, saya mau genjot jantungnya terus kan. Ada lagi yang bantu saya, satu suster Tio namanya. Tio ini dari rumah sakit Herna dulu. Dia bantu, saya dibantunya sampai akhirnya ibu ini bernapas kembali. Padahal sudah kritis. Jadi udah biru, udah merah ini. Udah merah, udah bernapas kembali. Kemudian habis oksigen yang kecil, padahal ini masih 60% kan. Ya ada ambil oksigen lagi, kata pramugarinya nggak bisa Pak, kami ada satu, nanti kami pulang harus bawa oksigen katanya. Kalau nggak bisa terbang kami. Bapak dipanggil pilot katanya. Saya lari lagi ke pilot ke depan. Bagaimana dok, kata pilotnya kan. Saya bilang Cap, saya bilang itu harus kita kasih oksigen. Saya nggak perlu banyak-banyak oksigen lagi, saya mungkin nggak sampai lah 1 tabung, saya bilang. Mungkin 1/4. Oh silakan pakailah kalau gitu, ya pakai oksigen, sadarlah ibu itu. Sadar ibu itu. Ya. Sementara kan tadi kan terus juga dibantu oleh Profesor Tamsil tadi kan. Kemudian saya kasih oksigen, bangunlah si ibu ini. Selamat. Sadarlah dia, sadar. Mulai sadar, Bu, saya bilang, ya ini berapa? 2. Ibu bisa lihat saya terang? Bisa. Pusing? Enggak katanya. Aneh juga, enggak pusing katanya. Ibu dari mana tadi? Saya bilang gitu. Enak kali saya tidur Pak katanya. Enak kali saya tidur. Padahal orang sudah panik pada saat itu. Iya, berarti saya kira saya bukan membuat satu definisi, tapi mati itu adalah tidur enak. Enak kali saya tidur Pak katanya. Andai, ini kan andai kata. Kalau berandai kata mungkin kami tidak ada yang menolong dia, mungkin dia tadi udah mati mungkin ya. Ini kan Allah yang lebih tahu. Jadi mungkin kamilah yang diutus untuk menolong itu kan begitu. Perpanjangan. Nah, jadi saya anggap bahwa mati itu dah tidur enak. Karena dia sendiri mengucap bahwa dia bilang enak kali saya tidur Pak.
Ibu itu merasa tertidur, Itulah padahal pada saat pengalaman yang sampai sekarang berbekas. Saya tidak pernah, ada waktu itu kebetulan orang wartawan bertanya, kasihlah kartu namanya sama pasiennya. Apa yang tolong tadi? Untuk apa? Dia bilang, ya nanti kan biar dibayar nanti tadi apa. Oh enggak, kita enggak harus bayar gitu. Kita kalau di pesawat ini kan sudah berkeluarga, ngapain harus dibayar? Saya bilang kan gitu kan. Masa iya Pak? Iyalah. Andai kita satu pesawat ini masuk ke dalam laut sana kan kita sudah satu rumah di sana, saya bilang. Terkejut tadi, Pak ini ada aja katanya kan. Ya itu kelakar saya waktu di pesawat itu, saya bilang bahwa saya tidak minta bayaran. Saya nggak tahu siapa nama pasiennya. Saya nggak tahu siapa. Cuman waktu itu, Bu, tadi kami sama pilot sudah berbicara bahwa Ibu nanti di belakang sudah ada ambulan yang bawa Ibu ke rumah sakit terdekat di Medan. Waktu itu masih Polonia itu ya. Iya. Polonia, jadi rumah sakit Elizabeth mungkin. Jadi waktu saya pulang, dia udah naik ambulan, udah ada perawat yang apa di sana, bawa ke Elizabeth. Kemudian saya teleponnya rumah sakit Elizabeth, karena saya kan punya telepon semua. Saya anestesi di 40 rumah sakit, sudah pernah saya kerja di Medan ini kan. Saya telepon, ada tadi pasien ini, saya bilang, oh ya Pak Koto katanya. Ada katanya. Oh, pasien apa itu? Iya, dia ada asmanya katanya. Oh, ada asmanya. Ada penyakit jantungnya juga katanya. Oh ya. Ya udah, enggak apa-apa saya bilang. Saya mau nanya itu aja, tapi sehat ya. Sehat udah ngambil barangnya kembali ke Polonia katanya. Itulah yang saya pengalaman yang paling berharga bagi saya sebagai petugas emergensi yang ya bukan di situ aja, di jalan-jalan pun saya sering menolong orang, tapi ya yang paling sangat berkesan hanya di pesawat itu aja. Saya disalami beberapa orang dari penumpang pesawat itu merasa bangga waktu itu. Luar biasa. Sangat menginspirasi sosok pahlawan yang kadang kita tidak tahu ada di mana. Ya. Ada di pesawat. Ya. Tapi memang kemarin saya sempat lihat beberapa video buah karya ayah. Karena kebetulan yang sering disapa Pak Koto ini, sahabat Ruang Tokoh, selain beliau adalah seorang penata anestesi, beliau ini adalah seorang yang punya hobi unik, yaitu bernyanyi. Nah ini saya mau coba tanya nih, kenapa bisa sampai sempet-sempetnya lagi ya buat video klip bernyanyi nostalgia itu, gimana ceritanya? Cover lagunya. Aduh, sebenarnya awal daripada saya bernyanyi itu sebenarnya mungkin saya bernyanyi dulu waktu masih kecil sudah suka siapa. Teman saya itu Edi Silitonga, itu masih teman saya, tetangga saya, jarak rumah kami hanya kira-kira 100 meter. Itu teman saya waktu itu, dia kalau menyanyi sering ke samping rumah saya, bawa gitar nyanyi. Saya belajar juga sedikit vokal-vokal dari dia ngajar-ngajari saya. Ya waktu itu saya bernyanyi dilarang sama orang tua saya. Orang tua saya agamanya nggak kuat, nggak boleh jadi penyanyi itu. Saya nggak boleh jadi penyanyi. Padahal punya keinginan. Punya keinginan. Saya tidak bernyanyi. Tapi setelah tahun 90 kalau nggak salah, 90 apa 80 sekian gitu, saya sudah tidak lagi orang tua mungkin. Bukan karena itu, tapi memang kalau ini dipendam terus keinginan ini mungkin jadi penyakit bagi saya. Saya kepingin kali nyanyi, tapi saya mengurung diri untuk tidak bernyanyi gitu kan. Iya. Saya coba juga di rumah sakit. Akhirnya saya bentuk band di rumah sakit. Sampai saat ini musik grup itu masih ada, tapi sudah berganti-ganti personil. Sampai sekarang masih ada Marco Medika Suara, saya bikin namanya. Wow. Marco itu Muhajar Kodo, Medika itu karena kami di kesehatan waktu itu kan, suara kesehatan gitu. Tapi kemarin waktu saya melihat cuplikan, ya, ada rasa tidak percaya awalnya, sampai saya bisa menyaksikan sendiri performa ayah di salah satu kafe kemarin, waktu kita bersama. Mungkin sahabat dari Ruang Tokoh bisa nanti coba lihat sendiri, kita akan sertakan link YouTube-nya juga nanti, performa dari Ayahanda
Nah, tapi kita mau coba Ayahanda menyumbangkan sedikit saja Masih suara. ada yang mau saya terangkan sedikit. Boleh, silakan. Jadi gini, saya itu sehingga saya sangat bersemangat untuk bernyanyi. Saya juga dosen di mungkin lebih dari 10 akademi perawatan yang ada di Medan ini ya. Kalau saya sebut-sebut mungkin Glugur, rumah sakit Glugur, dulu rumah sakit Sari Mutiara, sampai ke yang di Kabanjahe pun ada rumah sakit Arta, dulu kan ada akademi kesehatan Arta itu, sampai ke mana-mana di YBS ya, sekolah-sekolah perawat banyak dulu saya jadi dosen. Sehingga saya diundang untuk nyanyi, sehingga saya bikin semangat saya untuk menyanyi. Jadi setiap saat ada wisuda, ada kepit ya, dari acara-acara perawat-perawat itu, saya jadi terus. Karena saya pelatih mereka, pelatih gawat darurat. Saya juga melatih gawat darurat untuk pegawai-pegawai di pabrik-pabrik di Deli Serdang maupun di Medan. Juga petugas rally dulu, Rally of Indonesia dulu yang diapakan oleh IMI, Ikatan Motor Indonesia. Saya juga melatih mereka itu gawat darurat sebelum bertugas waktu itu sebagai petugas rally. Juga saya pernah memberikan pelatihan ini juga di sekolah polisi di Sampali, pernah dulu tahun-tahun 80-an pernah. Jadi banyak apa itu. Jadi sehingga saya nyanyi itu kepada mereka itu di depan sekolah perawat. Sehingga saya tambah memperkaya lagu-lagu saya mungkin ya, mungkin lagu-lagu saya. Jadi yang saya suka itu memang lagu-lagu yang utama, yang pertama, dan mungkin juga banyak orang-orang Medan termasuk kalau ada beberapa mantan-mantan wali kota, kalau salah saya sebutkan nama aja ya. Nah, kalau nyanyi saya disuruhnya lagu Bijis katanya. Lagu Bijis. Boleh dong disumbangin suaranya sedikit, refnya aja untuk Ruang Tokoh. Jadi kalau Bijis ini saya yang paling suka ada satu lagunya. Ya. I started a job, we started a whole world crying, but I didn't see, oh no, that the job wasn't me. I started a guy, we started a whole world watching. Oh, if I'm only saying, oh no, that the job wasn't me. I look at the skies, running my hand over my eyes, and I fell off a bed, hurting my hand. Prompting then I say, keren habis. Lagu awal dulu saya paling suka membawakannya. Punya histori sendiri tuh lagu tersebut. Waktu itu ada historinya. Saya pernah dulu naik kapal Tampomas. Waktu saya sebelum pergi sekolah ke Jakarta, saya pernah mengantarkan ibu saya ke Jakarta karena kakak saya mau melahirkan. Saya ketemu seorang gadis di dalam kapal itu. Waktu itu dia sekolah di salah satu akademi bank atau akademi apa, saya kurang ini dulu, Boru Nasution kalau nggak salah. Dia waktu itu bersama pamannya, saya bersama ibu saya. Jadi kami kenalan. Di kapal itu kami jalan-jalan selama 3 hari 3 malam itu, jalan-jalan di kapal itu kami. Dan lagu ini dinyanyikan setiap hari di kapal itu. Di kapal itu. Lagu Bijis itu. Termasuk lagu ini. Itu jadi kenangan sama saya. Saya membuat kalau saya menyanyikan lagu itu, saya teringat saya di kapal Tampomas itu aja. Sampai saya di Jakarta. Ya karena sudah berteman, dia pun rupanya hanya mengantarkan pamannya, entah apanya, mau jemput neneknya dari sana. Sementara saya ngantar ibu saya. Jadi kira-kira berapa lama? Dulu kan naik pesawat kan mahal sekali. Iya benar. Kami punya kapal juga ya, 2 minggu lagi. Sama lah kita, pesankanlah tiket saya katanya. Ya saya memesankan tiket. Akhirnya kami pulangnya juga satu kapal. Gitu. Tapi namanya nggak jodoh ya. Mungkin karena dia waktu itu sudah punya calon dari paribannya ya. Jadi mungkin kita pun memang berteman biasa, masih belum sampai merasa terlalu jatuh cinta, tapi sudah sama-sama senang aja. Tapi luar biasa. Sungguh sangat. Lagu itu.
sampai sekarang terus masih teringat. Tadi saya ada beberapa mendengar ulasan dari seorang Muhajar Koto, sosok seorang umi atau ibu. Sepertinya punya energi berat, besar yang hari ini terprogram sampai seorang Muhajar Koto yang dulunya bukannya siapa-siapa menjadi orang yang hari ini tidak bisa dipandang sebelah mata dengan segala eksistensinya, figur, karakter yang cukup saya nilai sangat kuat, besar. Kalau seandainya seorang ibu yang kini sudah almarhum bagi seorang ayahanda Koto hadir di sini, di ruangan ini, melihat sosok ayahanda Koto yang sudah sukses baik di finansial, pendidikan, bahkan karir-karir kecil yang dulu masih dikatakan tidak mungkin, tapi hari ini terwujud satu persatu. Ucapan apa yang ingin ayahanda sampaikan? Ya, saya nggak bisa bilang dulu ya, ibu saya. Waktu saya bekerja di kamar operasi, setiap hari rumah saya dipenuhi dengan orang-orang sakit yang datang dari jalan keprapan. Ibumu mengirim saya kemari, saya minta tolong ditolong, saya mau berobat di sini, saya tolong. Mungkin 1 bulan itu kadang-kadang di rumah saya pun penuh dengan pasien gitu, jadi kayak rumah sakit pembantu. Namun terus terang, udah pesan ibu saya bahwa saya tidak pernah sedikit pun meminta apa-apa dari mereka. Tapi yang saya dengar, kalau mereka pulang ke rantau perapat, ibu saya kadang dapat ayam, kadang dapat kain sarung, dapat apa dari saya bahagia. Saya menangis kalau saya teringat membawakan lagu-lagu yang apakan ibu, seperti lagu Mother How Are You Today, seperti lagu Inang. Saya bisa nangis membawakan itu karena saya sangat cinta kepada ibu saya. Karena saya nggak tahu, memang idealah pelopor orang yang dulu saya anggap saya nggak bicara di manusia waktu SMP itu. Alhamdulillah. Tapi sampai sekarang saya juga masih berpikiran bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pengantar. Walaupun saya tolong orang itu gratis operasi, tapi ada yang menggratiskan. Saya hanya cuma pembawa. Saya selalu melakukan operasi-operasi gratis itu sejak tahun. Saya udah sampai operasi bibir sumbing itu sampai ke Kalimantan Utara 4 kali, ke Kalimantan Barat juga, ke Bengkulu, ke Jambi. Kalau Sumatera Utara ini udah keliling saya dulu. Yang bibir sumbing, yang apa itu semua, Sibolga, Rantau Perapat, Kota Pinang, Madinah, Tapsel, Padang Sidimpuan, Kota Pinang. Ini pun baru, apalagi sekarang kan Pak Gubernur punya bus kamar operasi. Sekarang saya dapat tugas juga sebagai relawan dari Bakti Kesehatan Bermartabat. Jadi saya harus melaksanakan tugas-tugas kesosial ini. Ya alhamdulillah berjalan lancar sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok yang tidak ada kamar operasi mungkin ya, atau pasien yang tidak bisa dibawa ke Medan gitu, kami operasi di sana. Tapi saya hanya sebagai boleh dikatakan penyambung. Tapi saya juga ikut bekerja di situ sebagai anestesinya, membantu dokter anestesi yang ada gitu. Dan saya sangat berterima kasih kepada ibu saya yang telah betul-betul mendidik saya menjadi orang yang betul-betul bisa, karena memang dari sejak yang saya katakan waktu SD itu saya sudah melihat orang seperti itu. Di dalam benak saya sudah mengatakan, saya nggak mau jadi orang kaya. Jadi kamu mau jadi apa? Katanya, saya mau bagaimana diri saya ini berarti untuk orang lain. Itu aja yang pengen. Alhamdulillah apa yang diinginkan ibu saya banyak sekali yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur bahwa usia saya yang sudah 72 tahun ini saya dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mungkin doa-doa dari orang tua, dari keluarga yang ada. Kalau seandainya almarhum itu mengetahui situasi yang Iya. sekarang, saya yakin dia juga bangga punya anak Insya Allah seperti mudah-mudahan kita jumpa di sana. Ibu ya. Amin. Saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Cukup sangat menginspirasi ya. Terkadang orang karena kemelut ya, kemelut segala kekurangan hidup, terkadang menjadi hambatan. Mana mungkin, mana bisa. Ternyata hari ini sahabat Ruang Tokoh, seorang Ayahanda Muhadjir Koto membuktikan bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin ketika kita punya tekad yang kuat, punya doa yang selalu mengiringi setiap langkah. Apalagi memang ibunda sangat luar biasa memberikan nasihat, dan saya bilang saya juga bangga bisa kenal Ayahanda Koto. Ya, sampai di akhir hayatnya pun waktu itu dia sakit. Sempat saya menggendong dia dari depan parkir sampai ke rumah sakit itu. Sempat ya? Sempat waktu itu. Waktu itu masih sadar, dia bilang, kenapa ajar gendong Umi, kan capek baru kerja. Itulah orang tua yang begitu masih memikirkan saya itu capek nanti kan belum padahal kerja. Di situasi padahal seperti itu kita memang sudah, dia kan kebetulan badannya memang tidak terlalu gemuk kan. Saya gendong. Saya bilang, saya baru hanya menggendong segini aja. Dulu Umi itu menggendong saya 5 tahun lebih, saya bilang. Masih Umi gendong saya di 5 tahun, saya bilang. Ketawa. Iya. 2 hari kemudian meninggal dunia. Semoga marhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Ayahanda untuk generasi muda Indonesia? Jadi gini, untuk generasi muda ya, saya walaupun kalau tadi bilang saya nyanyi, mungkin lihat saya nyanyi sendiri ya. Saya dulu biar tahu, saya pernah nyanyi dengan Dedi Dores, saya pernah nyanyi dengan Benny Panjaitan, saya pernah nyanyi dengan Endang Estorina, saya pernah nyanyi dengan Ernie Johan, saya pernah nyanyi dengan satu panggung dengan Ahmad Albar, dengan Kus Hendratmo juga saya pernah. Legend sama semua. Bob Tutupoli saya juga pernah nyanyi. Semua itu ya itu kenapa? Karena keinginan kita memang gimana ya, kita harus berpendirian untuk generasi muda nih ya, bahwa dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Rumusnya itu ya. Kalau saya dia gitu, bisa, kenapa kita kenapa tidak saya bisa? enggak? Tapi mungkin berbeda rezekinya kan Iya. gitu. Kalau kita bilang dia presiden bisa presiden, saya pun bisa jadi presiden. Tapi kalau rezeki kita bukan sampai sana, tapi tidak jadi presiden, tapi kita jadi pemimpin di mana gitu kan? Kan mungkin begitu apa saya. Saya di situ. Jadi saya selalu berprinsip bahwa saya itu apapun yang saya lakukan, saya harus bisa jadi. Saya usahakan. Bagaimana bisa jadi? Bisa jadi, bisa saya kerjakan gitu. 51 tahun saya sebagai anestesi. Dr. Raden Mas Haryono, Mayor Jenderal, Direktur Rumah Sakit Rumah Sakit Rumkit Dam, 1 Bukit Barisan waktu itu. Kalau operasi dia, saya anestesinya, saya ahli biusnya. Dia punya anak Dr. Hari Sujatmiko, ahli bedah jantung. Sebelum ahli bedah jantung, waktu ahli bedah umum, saya dari mulai sekolah ahli bedah sampai dia jadi ahli bedah, saya juga nangani pasien dia. Ini anaknya. Kemudian anak Hari Sujatmiko ini namanya Prasojo, Dr. Prasojo Sujatmiko, ahli bedah ortopedi. Dia juga di tahun 2014 sama saya juga operasi. Pasien dia ada 2 tahun sama saya yang menganestesi. Makanya dibilang yang tadi ada bilang bahwa saya penata anestesi di 3 generasi ahli bedah.
Itulah alasan Sampai- kenapa orang sampai- sering iya, mengatakan sampai, itu. makanya orang bilang bahwa saya anestesi di 3 generasi ahli bedah. Kenapa? 3 ahli bedah ini yang di apa saya pegangan saya bahwa saya pernah menganestesi di 3 generasi ahli bedah. Alhamdulillah 51 udah mau ke 52 tahun saya mengerjakan anestesi. Ya mudah-mudahan tidak ada yang terlalu sampai gagal gitu. Selalu tertolong. Walaupun mungkin ada juga yang beberapa pasien mungkin di tahun 80-an setelah 1 hari meninggal gitu. Tapi tidaklah penuh ada kesalahan dari anestesi. Luar biasa. Jadi itulah alasannya kenapa gelar seorang penata anestesi 3 generasi itu lengket di Ayah. Iya. Terima kasih atas waktunya Ayahanda Ya, sudah makasih. mau hadir di acara Ruang Tokoh ini. Sebelum kita tutup acara Ruang Tokoh, ada satu kata bijak dari Ayahanda Koto yang hari ini kita mau coba berbagi untuk saudara dan sahabat kita Ruang Tokoh. Kenapa orang bisa, kenapa kita tidak? Jadi percayalah dengan mimpi dan impianmu. Semakin kuat kepercayaan itu, maka semakin cepat engkau menggapai. Terima kasih Ayahanda Koto. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.